Cara agaknya musyrikah dan baju ini keju. Nyo bunuh nak sembahyang maghrib jamaah. Keji tengok entah. Keji be, hantar yak sembahyang be. Yak buat pecah. Asal urang tim jauh melasah, tim jauh masjid, tim jamaah tetap ke baju ini. Asal tim yak tengok juga keji be. Be baju. Hana, be kau pergi. Balik lah. Ya, ternyata siro dua ro dan lain sebagainya. Asal kena pakai urang masjid ke baju ini 3 2 pakai jak masjid. Ternyata berhasil. Ya, ternyata berhasil. Dengan perkhabar dan lain sebagainya. Kamu ulang kali tak pakat 3 2 untuk bijak kerau. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dengan tutur dan teladan. Apalagi gedanya yang nak kekuasaan. Yang lebih mudah lah. Tinggal ada juga peraturan. Aparatur desa wajib ikut sembahyang jamaah. Pada pula lagi yang umpama. Punya buha. Wajib sembahyang jamaah. Aparatur desa wajib ikut bud. Ikut bud kok jaya pahala dia. Kok pahala. Hai lagi. Tak sembahyang sunat 1000 rakaat. Yang dalam kitab Sirus Salikin. Ataupun dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebagai langkah yang pertama dan terutama, mari oleh kedanyo kita tingkatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur yang pun yaitu dengan hati kedanyo. Artinya dan nisbahkan, dan sandarkan bahwa mampu kedanyo melangkah bak rumah Allah dan lakukan salat berjamaah nyo karena Allah pemudah dan Allah bantu. Yang kedua dengan lisan kedanyo tak bersyukur, yaitu tak ucapkan alhamdulillah. Yang kedua bersyukur dengan amal perbuatan kedanyo dan bergunakan untuk mencari keridaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat beriring salim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian serta yang mengikuti beliau. Makna selawat yaitu doakan rahmat kepada Rasulullah dan keluarga dan sahabat. Kemudian takzim kamu kepada Abi Imam Syed. Kemudian kepada PKN. Kemudian kepada seluruh pengurus masjid dan kepada gure-gure dan jamaah
salat fardu subuh yang semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala dan diterima amal ibadah kedai. Dalam mukaddimah na ayat yang ulun tuan baca asatnya, wal asr, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan wade, maka menandakan bahwa waktu itu penting untuk diperhatikan dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian Allah informasikan kebanyakan orang dalam menggunakan wade bermasalah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia butoi-butoi, kibit-kibit dalam keadaan rugi yang berganti-ganti. Manusia rugo, detiknya rugo, detik ukunya rugo dan rugo. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholih, dan orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan orang yang selalu menyampaikan kebenaran, gepegah kebenaran dan igoknya juga geterima kebenaran dari pihak lain. Wa tawasau bis sabr, dan orang yang saling berwasiat untuk sabar. Kedro kepegah sabar, kegop kepegah, watego pegah juga terima. Dari empat hal tersebut, katanya fokus kepada yang lebih umum, yaitu amal saleh. Makna amal saleh, amal yang tapubut karena Allah. Amal yang tapubut apabila perkara ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka judul tausiah, kesalehan individu dan sosial. Makna kesalehan individu dan sosial. Ada dua suku kata, saleh individu. Arti saleh gejrok, baik dalam pandangan agama. Individu adalah pribadi. Berarti jero God pribadi tersebut hubungannya dengan Allah, yang lebih dikenal dengan kesalehan hablum minallah. Yang kedua, kesalehan sosial. Sosial adalah sesuatu yang hubungan dengan pihak lain. Maka saleh secara sosial jero God hubungan dengan manusia yang dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kalaulah gedanyo kalen dalam kehidupan si ura-ura, manusia dibagi kepada 3 kelompok, ditinjau daripada saleh, kurang saleh, dan bermasalah. 1. Saleh individu dan sosial. 2. Saleh individu bermasalah sosial. 3. Saleh sosial namun bermasalah individunya hubungan dengan Allah. Mari oleh gedanyo takalan 3 hal tersebut. Yang pertama, saleh individu dan sosial. Saleh individu, yaitu kesalehan yang hubungannya dengan Allah. Saleh jero God, lahir dan batin. Arti saleh individu lahir dan batin, hubungannya dengan Allah secara zahir. Ibadah-ibadah zahir jero God. Salatnya bagus. Melakukan perintah Allah, amal ibadah yang lahir God.
batinnya juga bagus. Melakukan karena Allah, husnuzan kepada Allah, baik sangkaan kepada Allah, yang gebi madum nyogat dalam pandangan Allah, tidak yaitu buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, saleh sosial. Artinya saleh lahir dan batin. Hubungan dengan sesama manusia, gad secara lahir. Merempak dengan manusia ramah. Merempak iaitu dengan manusia itu saling peduli. Kemudian ada saudaranya yang sakit dikunjungi. Dan batinnya bagus. Tidak iri dan dengki. Tentang hal orang yang saleh individu dan sosial. Merupakan orang-orang yang dijadikan jalan-jalan penghuni surga. Ada sebuah kisah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang hadis tersebut diterima melalui sahabat Nabi Anas bin Malik, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang jalan penghuni surga. Datanglah seorang laki-laki yang menentengkan sandal. Ia sandal tiga-tiga pakai di laut, tiga-tiga lutut. Dan ia telah berwuduk di rumah. Dibuktikan dengan wuduknya mengalir melalui jenggot. Kemudian hari yang kedua Rasulullah mengucapkan, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Ternyata lewat urang baro. Hari ketiga juga begitu. Yang lewat urang yang baro. Maka ada sahabat Nabi yang sangat berambisi dan berkeinginan ingin mengetahui apa rahasia amal ibadah yang dilakukan oleh orang Ansar tersebut, sehingga Rasulullah langsung memberikan rekom dan menyampaikan hal tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka Amr bin As mengikuti orang Ansar tersebut sampailah di rumah. Bantu rumah, ketika bisalim sampaikan hajat, ingin menginap beberapa hari, mungkin lebih kurang dari orang. Maka sahabat Amr bin As diizinkan untuk masuk. Maka orang Ansar tersebut memperlakukan tamu sebagaimana agama menganjurkan. Yang kepajuh gero, gelagenya juga lebih kepada tamu. Kemudian tidak ada sedikit pun kecurigaan. Malahan senang dengan ada tamu. Karena tamu membawa rezeki. Arti rezeki luah dan kebahagiaan dan lain sebagainya. Maka pada malam tersebut Amr bin As bangun di sepertiga malam. Melihat laki-laki tersebut belum bangun. Ternyata laki-laki tersebut bangun mendekati subuh. Dan kata mendekati subuh. Maka kemudian ia berqomat qamit, artinya membaca sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat bangun daripada tidur. Kemudian beliau berangkat untuk berwudu. Kemudian beliau salat sunnah. Setelah hal tersebut bersama-sama Amr bin As berangkat, yaitu salat subuh berjamaah. Hari yang selanjutnya Amr bin As tetap mencari sampailah kepada hari yang ketiga. Yang dilihat oleh Amr bin As adalah orang-orang biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa saja sembahyang jamaah selalu biasa-biasa saja. Tapi salat berjamaah subuh dengan berjamaah di masjid, zuhur dan lain sebagainya.
bicara laki-laki tersebut yang penting-penting yang dan bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Sunnah-sunnahnya dilakukan, salat duhanya dilakukan dan lain sebagainya. Dalam hati Amrun bin As menganggap ini pun kami juga mampu melakukan seperti laki-laki tersebut. Maka pada hari yang ketiga, Amrun bin As bertanya kepada laki-laki Ansar tersebut. Wahai laki-laki Ansar, kami mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah penghuni surga. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Namun kami ingin tahu dan ingin nutupu putra rahasia amal ibadah drone. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa amal ibadah ulun tuan lagi yang kanekalan oleh drone. Yang duh nekalan jiron yang tuh laginya amal ibadah ulun tuan. Makin han getemeng iaitu jawaban daripada hal tersebut. Kemudian qadarullah, setelah terdiam laki-laki tersebut, namun oleh ulun tuan, jiwa ulun tuan tidak pernah iri, dengki, tidak senang kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka Amrun bin As mengatakan, nyan yang berat bak kamu. Hana pernah iri, hana senang. Tergores dalam jiwa beliau, hana senang ke nikmat yang Allah beri ke kau. Tetap rida, malahan mendoakan kepada orang lain. Karena masalah iri, masalah berat. Dan iri gedanya sedang gelong hana iri. Ke orang yang diwatih tanya jarang iri. Ke presiden tanya han iri. Karena ke level presiden. Ke gubernur gedanya han iri. Karena ke level gubernur. Tapi sering iri gedanya yang level tingkat sama dengan gedanya. Orang berdagang, sabi-sabi orang berdagang iri. Orang mekal bakso, sabi-sabi orang mekal bakso. Punya isteri kesangan, isteri keduanya iri tingkat saban. Kemudian menyatungku, sama-sama tungku, punya cuma iri. Yang level sama, mungkin kita yang level iwatah kita iri. Iri tersebut dengan sama level. Kaji dihormati long kurung, kaji le jadual long kurung jadual. Dalam hati tergores tidak senang, kita sudah dianggap iri oleh Allah Azza wa Jalla karena sebenarnya adalah protek atau takdir ketentuan yang Allah bi kepada siraul. Tidak senang kepada orang lain yang diberikan nikmat itu sudah iri. Namun apa jadinya? Laki-laki yang divonis, yang direkom oleh Rasulullah masuk surga, ini ternyata ia adalah hatinya bersih. Maka analisanya bahwa laki-laki Ansar tersebut orang yang lahir dan batinnya bagus. Baik hubungannya dengan Allah secara lahir. Ia melakukan salat. Malahan salatnya yaitu berjamaah. Apalagi salat jamaah yaitu subuh. Ditambah lagi salat berjamaah asar. Man salla bardaini dakhalal jannah. Siapa saja yang melakukan salat bardain. Artinya salat dingin. Yang dijelaskan oleh para ulama adalah subuh dan asar. Karena waktu subuh agak lebih dan asar juga agak lebih dibandingkan yaitu dengan zuhur. Maka apa jadinya? Dakhalal jannah, menjadi penghuni surga. Kemudian melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Bukan karena nak pedera, kata dengan pemilihan, bukan. Memang ia ahli ibadah. Dan niat karena Allah, karena mencari ridha Allah. Yang kedua yaitu hubungan sosialnya dengan manusia juga baik. Ia yaitu memperlakukan tamu sebagaimana yang disuruh oleh agama. Kemudian hatinya tidak pernah iri dan dengki.
Karena irinya penyakit yang susah dan banyak yang terjangkit. Kadang-kadang tidak mau mengobatinya. Maka untuk menjadi penghuni surga harus saleh individu dan saleh sosial. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, saleh individu hubungannya kepada Allah secara lahir dan bermasalah hubungan sosial dengan manusia. Tentang hal tersebut ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Perbedaan kitab Adabul Mufrad dengan Sahih Bukhari, Sahih Bukhari semuanya hadis sahih. Tapi kalau dalam Adabul Mufrad ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, derajat di bawah sahih. Kemudian dalam hadis tersebut melalui jalur sahabat Nabi Abu Hurairah, ada sekelompok sahabiah, yaitu sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, beragama dengan agama Nabi, dan meninggal dengan agama Nabi. Itu ibu-ibu bertanya, wahai Rasulullah, ada seseorang taqumul lail, ia yaitu beribadah malam. Kan sembahyang wajib, sembahyang isya, maghrib kan. Ibadah malam, salat tahajud, baca Al-Quran, berzikir, menghidupkan qiyamul lail. Wa tasumu nahar. Kemudian ia berpuasa siang. Kan puasa wajib, puasa Ramadan. Kan qada, puasa sunat yang dilakukan. Wa tasaddaq, ia bersedekah. Namun ya Rasulullah, tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangga disakiti dengan lisannya. Artinya tetangga je sakit hati dengan tutur beliaunya. Sakit tersebut ada kala karena kasar, ada kala karena ghibah, membongkar aib orang lain, ada kala karena fitnah, dan lain sebagainya. Yang boleh pegah tetangga sakit hati. Yang disebut dengan jiran dalam kitab Taisir Khalaq, dikatakan jiran berpeluh buah rumah unun, kiri, depan dan belakang. Nah, orang-orang yang tetangga tanya samping atau yang jauh, sampai peluk, tak sakiti dengan lisan. Ini jadi masalah. Bagaimana jawaban Rasulullah ke orang yang cukup Jumat sembahyang malam, ibadah malam, puasa urau, bersedekahlah. Jawab Rasulullah ke orang yang ternyata lisannya tidak bisa dijaga. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya. Habis kebaikan. Wahya min ahlin nar. Malahan ia menjadi penghuni neraka. Coba oleh kita nyatakan dan analisa sedikit. Ibadahnya kan ibadah lagi kita nyokubur. Malam ke ibadah, tahajud rutin, baca Al-Quran rutin, zikir rutin. Ura ke puasa. Kemudian musyrikah. Ibadah malam orang-orang yang salat tahajud malam. Secara informasi dari hadis, orang-orang yang calon penghuni surga. Orang yang merutinkan salat tahajudnya malam, calon penghuni surga. Ternyata orangnya kibat? Bukan. Dengan lisan ibadah malam sembahyang tahajud habis. Nang gemupad habis pahala juk orang yang gemupad. Nang fitnah habis. Apalagi di zamannya oleh kedanya mungkin bisa dengan WA, informasi-informasi aib gop, aib pejabat yang oleh kedanya tak bongkar bisa menjadi ghibah. Kemudian puasa. Satu hari puasa yang sama-sama kita depu oleh kedanya. Dipuji dengan neraka. 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Siuro tak puasa.
Ternyata apa jadinya? Pahala puasa pun berkurang. Dengan lisannya karena menyakiti tetangga. Sedekah, sedikit saja sedekah. Menghindari gedanyo daripada api neraka. Enggak, Rasulullah mengatakan, "Fattakun nar." Pelihara diri kamu daripada api neraka. Walau bisikkatin tamrah. Walaupun dengan kurma yang dibelah. Kurma tak pelah lah, tak sedekah dibelah. Nyo dapat menghindari daripada neraka. Apalagi sedekah urungnya lebih lelah, rutin sedekah. Ternyata pahala sedekah relah gara-gara lisannya. Ibadah yang cukup dekat dengan Allah hubungan. Puasa yang cukup dekat hubungan dengan Allah. Namun secara sosial, interaksi sesama manusia hanagot. Habis pahala dipajuh pahala tersebut. Payah juk kepada orang yang hanagot tak interaksi tersebut. Hanagot hubungan dengan takribah, mupat dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang hanya nampak baik. Hubungannya dengan Allah saleh. Hablum minallah. Bermasalah hablum minan nas. Biasa aku pergi ke view. Nanti ada kapal ponang punya tidak ada view. Kekan tungkunya tiga gejak uluk kemauan dari buluh anak ke pulih min. Biasa aku pergi. Cik lanjut. Nanti namanya kanyan tak pegah bau dia punya trip tak di bosan. Abang dia. Iaitu kesalehan. Saleh sosial bermasalah individunya. Arti saleh sosial secara sosial cukup god. Sehingga orang gekun god gegoknya. Oh apanya cukup god. Menyata jipi goknyan tukang traktir. Menyena musibah goknyan puja. Peduli datat goknyan. Janda yang kau god kebantu. Anak yatim kau god kebantu. Menyena kebutuhan orang goknyan paling permun. Luar biasa agak tak orang. Cuma baju sagak hanya semayang. Kok gak semua sedekah semayang tak? Menteng tak kira agak. Apakah agama mengira agak? Coba tak kalian. Nata sedekah, nata jabak pesta, apakah pesta perkawinan, pesta sunatan dan lain sebagainya. Tak bantu, traktir orang lain dan lain sebagainya. Hanya tak semayang. Secara agama, hanya kepuai amal kebaikan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, urung-urung yang anak semayang, anak kepeik doa, anak keterima amal-amal ibadah. Malahan dalam hadis khusus, riwayat Imam Bukhari, dikatakan bahawa orang yang tidak salat ashar, man taraka salatil asri, fakat habita amaluh. Siapa saja yang meninggalkan salat ashar, dihapus amal tersebut. Riwayat Ahmad gepu khusus. So yang tinggalkan salat muta'amidan. Sengaja asal hana semayang. Watingan tu. Hana dengar tu. Tapi apa yang terjadi? Dihapus amal. Para ulama memahami. Tip pura hana semayang asal. Na kebaikan bengok. Na tamu sedekah. Na tajuk jajan kerana. Na ta bantu urang. Na ta hadiri undangan-undangan. Untuk melakukan kebaikan. Nah, tayak sama dia. Tapi semayang tak. Apa jadinya? Terhapus. Dalam pandangan manusia agak. Tapi secara agama. Orang cukup banyak kebaikan-kebaikan sedekah. Tapi semayang tak. Terhapus. Setiap hari tidak salat asar. Setiap harinya. Iaitu dihapus amal. Namun dalam kitab para ulama. Umum. Hanai semayang. Nyo iaitu bisa hapuskan amal kebaikan atau hana kebaik amal kebaikan. Itu adalah orang yang nampak baik dan good secara sosial tapi bermasalah hubungan dengan Allah secara lahir. Kemudian atau hubungan dengan Allah hana good secara batin. Oh Jumaat semayang, rajin salat berjamaah, rajin melakukan kebaikan-kebaikan baca Al-Quran. Tapi bukan karena Allah. Melakukan bukan karena Allah bermasalah. Dalam potongan hadis kursi. Man amila asyraka fihi
ma'i ghairi taraktu. Siapa saja yang melakukan satu amal ibadah, ia bersyarikat, bersekutu, aku bersama lain. Arti bersekutu minta harap pahala, tapi harap puja. Harap pahala ba Allah, tapi harap buhyu. Harap pahala, tapi nak harap ada dunia, nak pilih long. Nak nanan long, bah itu pulung urung taat, urung gat sebenarnya. Minta yung ba manusia. Minta pahala, tapi minta yung ba manusia. Bergabung dalam hatinya, dalam hati. Maka taraktu, kata Allah dalam hadis kursi, taraktu, aku tinggalkan. Hadis kursi artinya hadis yang lafalnya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Kandungannya daripada Allah. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Macam tersebut. Yang paling god adalah yang pun. Saleh individu, saleh sosial. Dan kurang god yang kedua. Hanya saleh hubungan dengan Allah. Tapi dengan manusia bermasalah. Yang ketiga juga bermasalah. God tak sakakan dengan manusia. Tapi dengan Allah bermasalah. Karena masalah ibadah dahir. Dan masalah hatinya dilakukan bukan karena Allah. Untuk gedanyo sebenarnya banyak amal ibadah gedanyo. Jalan yang paling memudahkan untuk banyak berlipat ganda amal ibadah gedanyo. Yaitu dengan menggabungkan ibadah, kesalehan individu dan sosial. Iban cara di antara berjut ke agen. Agen pu agen kebaikan. Kan agen muka Honda. Agen kebaikan. Iban agen kebaikan. Na semayang jamaah pakat ngon. Ya, tak semayang. Cara pakat semayang jamaah iban. Punya insya pakat nabi. Punya mugrib nabi. Asal ka sering nu pejep-jep ni ubi nu debayu yang kamangan pakat. Asal ka sering nuduk kamangan pakat bak kebaikan. Punya Umar bin Khattab mentang subuh. Yang sebelum datang ke masjid, biar tutup pintu. Biar pakai. Ya. Berangkat subuh. Karena mengajak orang lain untuk melakukan amal kebaikan. Pahala jilih katanya. Man dalla ala khairin. Falahu mislu ajri fa'ili. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan. Cara ajak macam-macam. Ada kalangan tutup. Ada kalangan teladan katanya. Tengah TJPI nyo kaya dan asa. Ya, ya semayang. Untuk di ruang lom TJPI. Nyam ka bereh nyan lung bayu nya. Ya saja. Mana ajak be tahu tak bayu. Ada kian cara. Nyong apa kedai nyong kamu lung bayu apa? Berangkat bayu. Hayaknya. Karena lung nangon ni deh. Nangon ni deh bulu. Igot nyan kurung yang paling rajin bayu i kengon. Kemekat kuih pancung. Penghasilan paling kurang siura lah kot 600. Kadang-kadang 1 juta. Buat kuih pancung langgli ke dia kat Mekat. Sudah beliau simpang dia dan lain sebagainya. Tapi mengalahkan orang lain. Musyrikah semua dah. Cara agaknya musyrikah dan baju i keju. Nyo puno nak sembahyang maghrib jamaah. Keji nyok entah. Keji baik. Hantar yak sembahyang be. Yak buat pecah. Asal orang tim jauh melasah, tim jauh masjid. Tim jamaah tetap ke baju ni. Asal tim yak tengok juga je baik. Baik baju. Baik kau pergi. Balik lah. Ya, ternyata siro dua ro dan lain sebagainya. Asal kena pakai urung masjid ke baju ni 3 keluarga pakai jak masjid. Ternyata berhasil. Ya, ternyata berhasil. Dengan perkhabar dan lain sebagainya, kamu ulang kali tak pakat 3 keluarga untuk bijak kero. Kaum muslimin yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dengan tutur dan teladan. Apalagi gedanyo yang nak kekuasaan, yang lebih mudah lah. Tinggal ada juga peraturan. Aparatur desa wajib ikut sembahyang jamaah. Pada pula lagi yang umpama punya buhu, wajib sembahyang jamaah. Aparatur desa wajib ikut bur. Ikut bur kok jaya pahala dia. Kok dah pahala. Hai lagi. Dah sembahyang sunat 1000 rakaat yang dalam kitab Sirrus Salikin ataupun dalam kitab Ihya Ulumuddin kepegat. Sebagai riwayat mengatakan lagi sembahyang sunat, 10 rakaat, 500 rakaat.
Maka pahala tersebut katanya yang ajak ke urangnya merempak pahala ke katanya jeli. Lagi muazzin kan hoi, mari kita semayang, mari kita semayang. Gejak urang sertuh ra umpama. Pribadi-pribadi tersebut mendapat pahala 27 sertuh ra jilai pahala kepada urang hoi. Jilai pahala kepada urang yang pakat. Maka mari katanya menjadi agen untuk akhirat. Panen di padang tajak, ya di akhirat. Karena pengji hanya pakai ino. Mulai daripada alam kubur kita akan merasakan pahala. Kemudian bila mana nak ajak orang tersebut katanya kamu melinggai. Orangnya mantang Jumaat dia sembahyang berjamaah, gimana? Jadi pahala dia tapi. Sebab katanya goknya menjadi rutin sembahyang berjamaah. Maka mulai uronyo dan mungkin kamu rekod berwujud katanya kepada agen-agen mengajak kepada kebaikan. Paling kurang keluarga rod, anak rod, paling kurang saudara rod, ngon kerap. Karena kita harus sama-sama menjadi orang yang bertakwa. Wallahu alam bissawab. Allah yang lebih tahu dengan kebenarannya. Yang lung sampaikan apabila betul, nyo karena Allah pemudah untuk menyampaikan yang betul. Apabila yang lung sampaikan nyo salah, nyo ilmu lung yang cukup rendah. Dan pengaruh daripada urang tak update ilmu dalam menyampaikan, mohon maaf. Semoga menjadi pelajaran bagi yang menyampaikan dan pelajaran yang mendengarkan. Sehingga menjadi amal ibadah katanya yang juta rasa amal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.